secret, no secret. Saya Kak Ros hari ini ngajak Anda untuk bongkar-bongkar rahasia ya. Kalau biasanya kan di rumah aku yang baru, sekarang kita mau main ke rumah orang ya. Di spesial, no secret spesial kemerdekaan. Lihat dong bajuku udah merah putih ya. Ini rumah siapa sih? Keren banget rumahnya ya. Pengen tahu, kita bongkar semuanya, bongkar rumahnya, bongkar ceritanya. Hai. Boleh masuk nih aku. Mau aku bongkar-bongkar ya? Boleh. Let's go, ayo. Selamat datang. Terima kasih. Jadi aku konsepnya hari ini mau kepo-kepo ya. Aku langsung belum apa-apa, aku langsung nengok ke sebelah kiri ya kan. Boleh. Karena langsung disambut dengan gold semuanya dia. Minumnya dengan gelas gold ya. Tapi saya cuma air putih. Enggak, ini memang area makan sehari-hari di sini, outdoor gini konsepnya. Iya, karena aku sama suami emang suka. Sebenarnya ada meja makan di dalam yang panjang, Kak. Tapi kita malah jarang banget di situ. Oh gitu. Di sini karena konsepnya tuh kan mandang ke pohon gitu ya. Cakep banget tuh, ada kolam-kolam di Iya, situ. tamu selalu di sini, Kak. Jadi kalau dinner kita di sini, kalau ngundang tamu makannya di sini. Oh oke. Kak, ini kalau tamu kesini pasti pakai mangkoknya mangkok emas ini ya? Iya, aku suka Berat banget emas, loh, Kak. guys. Serius? Semua. Kak, ini Aku bisa emasin. bisa dipakai minum beneran ini atau cuma Bisa, biasa doang? Kak. Itu air putih di situ. Baru kali ini loh. Ini kalau lipstick kurang bisa langsung Bisa ngaca ya. ngaca, betul. Oke. Nah, lu kita mau itu ruangan apa kalau di situ? Kalau di situ tuh kantor studio, sebenarnya tuh buat editor aku doang di situ. Editor buat istirahat sama ngedit. Oke, terus? Sini mah taman. Taman Sini aja. taman ke arah pintu masuk. Oh, masuk pintu yang situ. gerbang tadi tuh. Oh, kesini langsung disambut oleh makan, Betul, ya kan? makan. Ini loh, aku mau lihat tempat yang viral rame banget musolanya. Boleh Ini di kita sebelah lihat. sana. Sebelah sini. Nah, ini musola, Kak. Bagus Nah, jadi kita musolanya. paling memang kepake banget, Kak. Kita setiap subuh sama maghrib di sini. Oh, jadi katanya ini memang sengaja kamu bangun supaya anak-anak itu juga terbiasa sholat berjamaah. Berjamaah, betul Oh, banget. ini karpetnya juga spesial nih ya? Iya nih, karpet raudoh nih, Kak. Oh, iya. Last piece. Last piece. Iya, itu juga tuh ini yang lebih bagus. Ini sebenarnya ini benar-benar kisah Nabi Oh iya. dari makam Nabi Muhammad beneran. Oh iya. Iya, Kok bisa lelang. Oh. Jadi kan sebenarnya kalau kisah kayak gini, ini sepengetahuan aku ya. Jadi kalau aku tuh beli dari orang Indonesia yang kenal pemerintahan Saudi. Nah, orang pemerintahan Saudi ini kasih ke dia. Dia jual ke aku. Gitu. Mahal dong kalau di Lumayan. Sampai Tapi eman nggak? nggak nyampe, tapi ratus. 100. Tapi worth it. Aku tuh kayak ngerasa kayak Ini spesial banget. Ini kamu Iya. udah lama nih punyanya? Apa karena udah. sebelum Nah, membangun ini dulu baru jadinya musolanya. Oh gitu. Tadinya musolanya mau biru, makanya tuh pasnya biru tuh. Oh iya. Tiba-tiba karena punya ini, udah aja dah. Iya benar. Terus ini ada kursi-kursi gini ini apa sekalian buat Karena kajian-kajian gitu? Buat ya nggak, kadang kita buat dudukan. Kalau orang Arab kan suka ngopi-ngopi, ngeteh-ngetehan gitu, Kak. Jadi kadang buat duduk juga. Oh gitu. Tapi ini bisa diangkat, karena kita kalau bulan Ramadan di rumah sini kan semua wajib sholat jamaah, muazzin, satpam. Jadi diangkat nih, Biar kita lebih luas jamaah ya. semua di sini. Jadi ini ruang apa? Nah, ini tempat wudhu nih, kafe nih, Karos nih. Cakep banget. Ini tempat wudhunya. Ini ada apa aja sih isinya di sini? Ini Pakai tuh wangian Kak, juga. ini kan ceritanya Raudoh, itu pisau Nabi. Jadi ini cerita air zam-zam di Madinahnya. lucu banget. Lucu banget, Kak. Miniaturnya ini. Pasti detail atasnya. Iya detail Buka aja, banget. Kak. Buka, buka. Oh gitu. Oke. Set. Nih biar nggak into ya. Tuh, jadi mini air zam-zam tuh air zam-zam beneran. Ini tuh. Ya, jadi terus ini wangi-wangian itu. Iya, itu wanginya semprotannya juga kita wangi Raudoh. Sukses banget sama Raudoh lagi aku. Oh ini. Nih, ini tuh nanti kita bakar terus Ini belinya di sana juga. di sana. Nanti kalau diinin tuh langsung harus nggak pernah pakai di Oh, rumah. boleh pakai. Kalau aku kirimin. Harus banget di rumah pakai ini, lebih mengalahkan yang semprotan, lilin segala macem. Wangi banget kan? Wanginya enak banget. Ini tinggal dibakar sama Karos, habis serumah tuh langsung. Oh gitu. Udah komplit ya semua di sini ya. Iya, Detail-detail ini ya. alat mengaji lah. Ini baru sampai sini aja udah banyak banget detailnya ya. Oke, aku penasaran. Masuk ke dalam rumah boleh nggak? Boleh dong, yuk. Wah, Masya Allah ya pemirsa, desain musola yang megah jadi makin semangat untuk beribadah. Selanjutnya kita kepoin isi rumahnya yuk.
Silahkan masuk. Oh, senang sekali aku sudah disambut dengan kue-kue. Jadi lapar ya begitu masuk sini. Enggak, ini kamu setiap hari emang tersedia begini atau karena aku mau datang Enggak, CGR? tapi kita kalau setiap ada tamu memang kayak gini. Jadi tim aku tuh udah tahu list tamu. Oh. Jadi kalau ada tamu tuh nggak yang kayak apa gitu. Ada tamu, Udah tahu mau apa-apa gitu. Dan ini ya tetap hiasannya gold ya, meja ini bahkan gold. Ini meja buat naro-naro itu. Iya, buat orang kalau duduk. Oke, terus ini kan ada meja hiasan ya. Dia agak transparan gitu, tapi aku melihat pancaran gold di balik. Itu semua Kak, bener-bener piring, sendok, semua itu dari situ. emas. Aku buka ya. Buat sesajian ini. Matanya ini, silawas. Nih, ini tapi ini lagi nggak rapi ya. Biasanya tuh aku rapi banget tuh. Lihat, astaga. Bener-bener. Apakah ini sampai 74 kilogram? Enggak ya? Enggak lah. Jangan-jangan ini dirubah jadi tempat. Dia loh. Ya ini cara, nah ide berarti buat orang-orang itu. Lo cairin jadiin ginian, gak akan ada yang tahu. Nggak akan ada yang ngira kalau itu asli. Ini asli. Enggak, tapi ini asli atau enggak? Ya. Amin. Ya kan, kita tidak pernah tahu. Beneran loh, banyak Besok boleh saya ukir-ukiran. cek ya. Coba. Tahu ya kan? Oh, Nah, ini semua ini emas beda. deh pokoknya semua. Kayak harus ada emasnya ya. Pakai semua emas sampai atas. Oke, aku jadi penasaran ini emas apa lagi yang disimpan di sini ya. TV-nya aja kamu 100 inch loh. Jadi kalau nonton aku gede banget ya aku di situ ya. Nah, apalagi nonton saya. Ya, tak pengen lihat sekarang tempat kerjanya dia. Yuk kita Yuk. ke sana. Nah, ini ruang duduk aku Kak kalau habis syuting di sini. Oh, ya ampun beneran dia punya studio khusus loh. Tadinya Ya kan? di studio YouTube Kak, tapi karena aku udah nggak syuting YouTube, aku sekarang lebih fokusnya kayak syutingnya reels, TikTok yang potret gitu kan, dan aku masak terus. Jadi sini tuh buat ruang istirahat aku, abis Megalodon tuh aku. Jadi ini jarang kepake dong, cuma buat kamu istirahat doang. sama kayak meeting gitu lah. Ada meeting ada apa? Guys, serius banget loh. Alatnya langsung ada pendingin khusus untuk kamera ini Iya. ya. Dia ya. Dan dikasih stiker putih saking aku ratu matching guys. Tahu kalau apa nggak matching nggak bisa. Ini TV-nya aja. TV-nya di frame putih. Oh, iya, benar, ini di benar. stiker putih gitu biar kayak biar putih pink gitu pokoknya. Iya. Ada kursi cantiknya loh dia. Nah, aku di kursi sini tinggi. tuh Kak setiap hari. Di sini. Pokoknya Megalodon capek duduk sini. Enak deh kan di situ nanti ketiduran. Aduh, manis banget. Iya enak kan? banget. Ya Nah. ampun, sudah tinggal dinyalain lilin-lilinnya. Nah iya, aku oh, di bagus sini. banget Jadi sih. yang mau lihat Katashi habis waktu di mana di kursi. Kursi kerajaannya di sini. Oh, bisa goyang-goyang, guys. Ini bisa dilurusin tidur sampai lurus Kak. Wah, enak banget. Dingin banget asli, ini lebih dingin lagi ya. Iya karena sambil ini. Ini penghargaannya. Ini ya. coklat Karos. Ini 100% coklat. Nah, ini berapa lama kamu buatnya ini? Kalau pakai jam itu 70 jam. Jadi sehari itu 10 jam sama 7 hari full ngerjainnya. Tapi lumayan cepet. Karos, karena orang biasa kan ngelukis tuh lama. Iya. Cuman kan ini kan lukisan amatir ya. Maksudnya kalau pelukis yang asli pasti mungkin shadow-shadownya nggak se. Tapi pakai coklat susah banget. Jadi setiap kita ngecat nih, kan coklat kan kering. Ya udah, panasin, cat lagi asik-asik kering, panasin, gitu terus aja pokoknya. Nih, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, Iya. Tashi Atasya, lukisan berbahan coklat putih terbesar. Nah, ini lagi, ini yang lebih besar dari ini ya. Jauh. Jauh lebih besar, dapat rekor muri juga. Yuk, Yuk, kita lihat. Yuk. Wah. Ini Karos Cing, orang cing, cing. pertama yang lihat nih. Aku bangga melihat ini sebuah karya dan ini mendapatkan rekor muri juga. Iya. Tapi beda ya yang tadi ya? Beda tadi rekor coklat. Ini rekor dunia besar. Ini rekor dunia loh guys. Di seluruh dunia berarti baru ada ini kue batik ukuran 4 meter. 4 meter guys. Kerjainnya 1 minggu juga ini. Satu minggu? 1 minggu. Terus ini kan ada lihat deh, lucu deh. Ini ada berbagai macam motif batik ya. batik. Ini apa aja nih motifnya? Ada risetnya juga nggak? Ada. Jadi ini kan aku kemarin tuh bikin games gitu di Instagram aku. Jadi aku suruh followers aku bikin lomba desain. Nah, kebetulan yang ngedesain ini tuh dijelasin sama dia yang itu kayak misalnya itu Megamendung. Megamendung. Ini Oh, yang batik, pojok ya. Ini batik Bali nih yang sini. Oh ini? Ya. Oke, hijau Ini ini. kan apa namanya nih Kak ini ingat nggak? Aku juga lupa lagi. Parang. Nah kalau ini ulos. Ulos. Nah kalau ini aku lupa. Maaf banget ya Allah. Pokoknya batik Kalimantan intinya. Jadi ini kamu juga melukis sendiri ini? Semua satu-satu. Terus nah ini aku bingung ya. Ini kamu manggang emang ini diapain sih kuenya dipanggang dikukus? Kukusnya gimana?
Jadi awal mulai bikin yang brownies dulu yang di bawah. Ini kan brownies nih, fudgy brownies. Kita kukus semua selama 2 hari. Segede berapa? Satu loyang per loyang. Ini semeter nih. Oke. Kita bikin 12 loyang, jadi 12 meter kita bikin kan. Dikukus, di wrap yang rapat, taruh freezer. Aku punya freezer 4 meter di bawah, kalau gede banget. Freezer Kita 4 meter. Iya 2 meter tapi 2 biji gitu loh, jadi 4. Itu khusus dibeli buat ini? Iya, buat konten aku. Di bawah tuh sampai ada gudang barang megalodon. Jadi pancinya tuh kafe ini bisa 4 kafe ini masuk ke panci aku. Gede banget Kak. Panci aku tuh gede banget. Gede-gede. Nah ini ya, ini kalau ngomong-ngomong ya, ini kan udah 2 berarti kamu mengumpulkan rekor muri ya. Yang Iya. tadi rekor muri Indonesia, ini rekor muri untuk dunia. Iya. Ya, dan itu awalnya adalah dari konten Megalodon kan? Iya, iseng tuh. Coba kita lihat nih kompilasi konten Megalodonnya Tasya, kita lihat berikut. Challenge bikin donat megalodon setengah meter. Kita ulen dulu pakai tangan, baru tambahin mentega garam dan kita ulen pakai mixer sampai benar-benar harus kalis elastis. Kita taburin meses dan akhirnya jadi juga donat setengah meter megalodon. Tapi ternyata pala norinya pada robek guys. Jujur di sini udah pasrah banget karena bikin nori dan nasinya aja tuh lama banget. Dan ini dia hasil sushi megalodon aku sepanjang 1 meter. Oh my god, so happy. Masak megalodon lagi, kali ini kita akan bikin lukisan dari 100% coklat. Dari bikin kanvas yang terbuat dari 55 kilo coklat putih dengan serat-seratnya dan bulu mata dengan kuas kecil. Dan finally, tada, ini dia hasil dari coklat painting megalodon aku terbuat dari 100% coklat. Berarti kamu beli bikin ini, itu modalnya berapa banyak ya Bu? Sampai lemari es aja beli khusus. Iya, pancinya semuanya. Khusus ini. Nggak buat ini, memang sebelumnya kan kita kalau bikin tuh udah ratusan kilo semua kan. Oh iya. Jadi ini 4 meter kira-kira apa aja, berapa? Wah, kalau berapa aku jujur aku sampai nggak mau ngitung Kak. Nggak Jadi iya, jadi aku sampai beli, tim aku beli, ini beli tambah. Nanti yang ngotalin kan tim aku. Aku nggak mau tahu tuh. Kak. Nah aja sama suami gitu. Aku nggak mau tahu. Yang penting ada yang bayar, Karena kita tuh kalau bayar. bikin kayak gini selalu nggak terduga gitu, ada biaya-biaya nggak terduga. Misalnya kayak kita beli selai coklat 40 kilo, ternyata pas kita oles lah cuma baru 1/4 gitu, berarti beli 40 lagi gitu. Kita pakai, hah masih kurang, beli 30 lagi, total 100 gitu. Oke, coba ini ya. aja beratnya setengah ton, 512 kilo. Guys, Nggak, terus habis ini nih, orang kan udah tanya ya, habis ini udah jadi, ini terus dikemanain gitu? jadi memang awal mulanya aja, aku tuh dari dulu, kalau orang yang follow aku dari lama tuh, aku dari dulu tuh sukanya masak buat orang. Jadi aku tuh dulu awal mula konten aku tuh masak pesantren, Karos. Kan suami aku punya pesantren. Yeah. Jadi tuh aku masak 100 porsi ayam, 100 rendang aku bagi-bagi. Cuma lama-lama karena aku kan suka demen konten tuh yang challenging gitu, agak bosen juga ya masak kayak mau masak apa lagi nih gue gitu. Karena kenapa kita nggak bikin gede ya, terus nanti dibagi, jadi ada konsepnya. Udah kita trial cuma di donat waktu itu, iseng lah bikin donat. Udah totalnya orang banyak yang suka. Ya itulah, jadilah itu konten Megalodon. Jadilah. Sampai akhirnya mendapatkan rekor-rekor muri ini. Betul. Tapi kan kamu sempat ada tuh komen netizen kamu yang bilang gini, ih dia tetap totalitas ya, walaupun yang nonton lama-lama udah mulai sedikit gitu ya. Betul. Kamu kan juga bilang, tolong semangatin aku ya. Iya jujur, jadi kan aku kan ada 2 platform, sebenarnya 3, YouTube, Instagram, TikTok. Jadi sebenarnya kalau YouTube tuh memang udah base aku. Aku kan awal YouTuber awalnya, jadi tuh kalau di YouTube mah nggak berubah, alhamdulillah. Maksudnya kayak emang orangnya Orang kan udah kenal kamu subscriber, ya. karena kalau subscriber tuh kan terkunci gitu Iya. loh Kak. Followers Instagram juga kan kita lebih kayak orang yang bener-bener nge-follow. Iya. Masalah ini satu aplikasi ini, TikTok. TikTok ini kan viral kan FYP gitu loh Kak sistemnya Kak. Suka ada Jadi yang bukan lewat, dari followers, dari yang tiba-tiba aja lo hari ini bisa 10 juta, besok bisa 1000 gitu kan. Nah itu tuh kayak aku ngupload Megalodon di TikTok tuh kayak ngeri banget. Waktu itu aku pernah sempet ngupload karena algoritmanya kan agak random, bisa tiba-tiba cuma 30.000. Bayangin Kak, maksudnya aku konten tuh nggak pernah berpart-part. Aku cuma bikin 1 part, jadi aku bikin ini seminggu, aku edit jadiin 1 video yang nonton 30.000. Itu aku kayak, guys, yuk udah selesaikan, kita nggak usah syuting lagi. Untungnya kalau di Instagram tuh jomplang banget, di Instagram tuh 6 juta, 7 juta, di TikTok bisa 40.000. Kayak, kenapa ini? Makanya kemarin aku curhat Kak. Oh iya. Guys, kan dimasukin sama di Trans TV kan aku tuh sering dimasukin kan konten-konten aku. Dulu tuh kayak nanya-nanya gitu, kayak kok dimasukin gitu, pas sekarang kayak bagus dimasukin. Masukin karya yang bagus-bagus lah ke TV, tolong. Aku kayak gitu karena kayak di TikTok tuh terlalu random Kak. Oh iya. Jadi kayak Biar orang semakin tahu ya, karena Iya. masyarakatnya beda ya. betul, beda banget. Benar. masyarakat Jadi YouTube, masyarakat TikTok, tetap yang namanya TV adalah nasional, beda. Ngerti nggak sih Kak? Terima kasih ya. Kayak hari ini kita bisa ketemu sama Tasya Iya, ya aku kan. ini pertama nih guys setelah berarti berapa tahun ya? Aku kan dulu kan sempet nyanyi.
Zaman aku 17 tahun, jadi aku terakhir nginjek stasiun TV itu umur aku 17. Berarti udah berapa belas tahun yang lalu. Jadi ini pertama kali lagi nih Ke TV lagi? Ke TV pertama. Sekarang kan kamu udah lama nih di sosial media ya kan? Kalau di sosial media tuh kamu bisa baca langsung komen-komen netizen. Udah seberapa kebal kamu? Oh parah dong. Parah kebalnya ya. Karena aku lumayan yang kena hantem parah. Iya Aku loh. lumayan parah kak. Kadang disanjung, kadang kamu Ya nggak, tapi dihujat. enggak, aku parah. Aku parah. Aku dulu sempet di titik, kalau orang kan sempet yang kayak fluktuatif ya. Aku tuh sempet stagnan dihujat gitu. Jadi ratanya tuh bukan naik turun, rata dihujat selama 3 tahun. Gara-gara dan itu semua aku tuh difitnahnya parah banget Karo. Ya kamu terus gimana? Tapi Allah maha baik gitu. Aku tipikal yang kayak aku tuh udah nggak mau fight lagi kalau waktu itu. Jadi kayak aku serahin. Tapi alhamdulillah sih Karos. Maksudnya semua yang jahat-jahatin alhamdulillah terbayar tuntas semua sama Allah ya, bukan sama aku. Nah kita mau lihat sih seperti apa sih detailnya pembuatan kue megalodon batik yang mendapatkan rekor muri dunia. Ini dia nih. Nih aku dapet, ya kan, udah diangetin loh. Nanti kamu bagiannya juga diangetin dulu. Iya, nanti tuh itu kita potong, kita kukus ulang lagi, baru dibagiin. Kok nggak agak keras ya. Oke, kita mau cobain dulu ya. Bawahnya tuh brownies Set. Kak. Dapat nggak brownies? Panik langsung basah. Ada nggak? Ada nih, ada. Nah, jadi bawahnya tuh fudgy brownies. Enak, brownies. Iya. Ada tiramisunya juga harusnya kalau bagian tengah kayak gitu, selainya. Oh gitu. Ada tiramisu sama dark chocolate. Lumayan kan ya, buat masak besar tuh rasanya agak berat. Masak besar tuh susahnya kan karena rasanya harus konsisten. Betul, gede Kak. Sekali ngulek. Itu olahragamu ya. Banget, tapi nggak kurus-kurus. Oke, sekarang kita mau kepo lagi, kita mau bongkar lagi. Tapi jadi aku punya temen ngobrol, namanya Bob. Ini Bob aku bawa ke sini. Oke. Tapi bentuknya kayak gini dia, si Bob, kepeng. Aku mau nanya AI ya, Teknologi. tanya soal Habib ya. Habib tuh rumahnya bisa segede ini, Habib tuh apa sih kerjanya gitu? Jampe-jampe. Si Bob kira-kira tahu nggak ya si Bob? Jawab Bob. Kira-kira Habib suaminya Tasya ini kerjanya apa sih rumahnya bisa gede banget begini? Iya, kalau lihat lifestyle Tashi, rumah besar, sering traveling, shopping, dan kelihatan sangat royal, memang wajar kalau orang penasaran sebenarnya suaminya kerja apa. Suaminya, Sheikh Zaki Alatas, bukan pegawai kantoran biasa. Dari berbagai profil media, dia dikenal sebagai pengusaha dan CEO. Selain bisnis teknologi, Zaki juga disebut memimpin pondok pesantren di Cijure, Sukabumi, setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Yaman. Tapi, apakah kita bisa tahu kekayaannya berapa? Nah, ini yang belum ada data publik yang kredibel. Aku belum menemukan laporan keuangan atau sumber terpercaya yang bisa menyebut, misalnya, kekayaan Zaki sekian miliar. Tapi, ada satu petunjuk menarik tentang skala bisnisnya. Dalam wawancara dengan Detik pada 2023, Zaki mengatakan ada karyawan di timnya yang menerima gaji 2-3 kali UMR. Bahkan dia mengklaim ada tim lama Tashi yang penghasilannya mencapai 3 digit dan mampu membeli mobil mewah. Habib kemana ngomong-ngomong? Ini ada di atas. Oh, ya, itu dia Habib. Assalamualaikum. Halo Kak. Udah ketemu sama Habib yang kita omongin tadi. Habibnya langsung ada. Kita tanya langsung aja sama Habib. Habib benar katanya punya perusahaan katanya CEO. Dia ketawa doang, CEO beneran. Ada perusahaan IT emang. Ini memang kalau terkait kerjaan itu sebaiknya aku selalu ngasih saran orang kasih tahu kerjaan kamu hanya kepada klien kamu. Oh gitu. Kenapa itu Habib begitu? Karena yang namanya penghasilan, kerjaan, uang itu kalau kita bilang ada, nanti ada orang pinjem kita nggak kasih kesinggung. Kalau kita bilang kita lagi nggak ada, nanti nggak dipercaya, kira-kira kayak gitu. Jadi itu biarlah kalau ada klien baru ya. Gitu ya. Habib, tapi kan kalau ini kan karena terkenal nih ya, kalian berdua itu kan viral terus ya. Ya ampun. Banyak yang orang yang ngomong, apa sih kerjanya? Ada yang bilang kayaknya nggak kerja apa-apa. Hal-hal kayak gitu tuh sempat mengganggu kalian nggak sih? Aku Fitnah-fitnah di luar iya. itu. Dia enggak. Habib enggak. Enggak, sama sekali. Sama sekali enggak. Kenapa bisa begitu Habib? Karena itu nggak bener ya Habib ya. Karena gini, Kak Ros, misalkan Kak Ros itu orangnya
suka tahajud. Lalu orang bilang sama Carlos nih nggak pernah sholat. Apa yang Carlos lakuin? Ketawa aja. Kan nggak perlu dikasih tahu gitu kan ya. Kayak gitu ya. Pantesan santai dia. Ketawa aja. Santai. Iya, dia nggak ke-trigger sama sekali. Kamu yang ke-trigger. Aku ke-trigger karena menurut aku ngawur banget. Karena itu gitu. suami kamu ya. Iya, kalau kita tuh kan lebih tipikal kalau semakin ngawur semakin pengen kita kasih tahu gitu kan. Nah kalau dia tuh ya malah kalau ngawur ngapain dikasih tahu. Sebetulnya gini Carlos, ketika kita hidup di dunia yang dimana di situ ada pembunuhan, di situ ada perang, di situ ada pencurian, ya sebetulnya komen-komen sedikit atau orang ngejudge orang sedikit atau kadang menyinggung hati sedikit, ya kita memang harus belajar legowo gitu. Karena semulia-mulianya manusia yang ada di dunia aja, hidupnya itu nggak terlepas dari cacian dan hinaan orang. Lengkap banget loh kita nih. Coba aku yang mana tuh? Oh ya, untung loh bukan yang softland relaksa. Nih buat aku nih. Aku mau cek dulu nih yang mana nih. Siapa yang di antara Habib dan Tasya yang lebih lebih financial minded, ada target-target gitu. Gitu kan financial minded. Saya sekali tuh. Gitu. Ya Allah, ini manusia tawakal dan tenang. Tapi ketawanya gitu. Sumpah, aku kan orangnya panikan banget. Kayak, dia kayak tenang, santai. Ini berair dan api sih kalau aku sama dia. Serius, ini cocok banget ya. Aku bisa kayak, gitu, dia kayak tenang, ada Allah, gitu-gitu kan. Iya sih, gitu kan. Tapi kan, ngerti kan? Siapa yang lebih banyak berubah setelah menikah? Ih, sama juga aku semua ya. Maksudnya berubah gimana, Bib? Jauh banget nggak sih? Oh, kok gue ini sih nge-review diri sendiri? Iya, ada Habib. Kasih aku sebaik Berubahnya apa? Sebelum menikah gimana, setelah menikah gimana? Sebetulnya gimana ya, yang namanya orang nikah itu kan pertemuan dua manusia ya. Iya. Kan setiap manusia itu lahir sendirian. Nggak ada manusia lahir udah ada istrinya gitu. Jadi yang namanya orang lahir sendirian, pastinya ini kan dua individu yang berbeda. Nah, dua individu yang berbeda ini akan pernikahan yang langgeng itu biasanya perlu adjusting gitu. Betul. Penyesuaian masing-masing. Nah, kadang yang terjadi itu kan memaksakan. Kenapa aku bilang kata si yang banyak berubah? Karena dia sebetulnya yang mencoba keep up gitu dengan kesulitan dan aku yang kadang juga banyak kurangnya gitu. Itu dari mata Habib ya. Kalau kamu sendiri kamu bilang, iya kamu, apa yang menurut kamu berubahnya? Kalau aku lebih ke arah ini ya. Oh. Gitu. Sudah bukan rahasia umum kan, dulu saya seperti apa gitu. Misalkan dulu aku juga nggak berhijab gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya aku pakai hijab nggak disuruh dia. Tapi dengan menikah sama dia itu memang dengan sendirinya kita tuh kayak ketuntun gitu loh. Karena dia nggak pernah nyuruh sama sekali. Sama sekali dia tuh tipikal yang kayak lebih akhlak dulu sama peraturan rulesnya dia. Karena aku bener-bener dari kayak dunia yang berbeda gitu loh habis nikah. Totally different person, different life. Tapi kan kamu sendiri sekarang juga sudah menjadi orang yang dengan beberapa anak buah gitu kan. Yes. Ada kejadian kan kemarin kamu sempat ngalamin apa sih, ada yang ngambilin barang kamu. Nah itu kan kamu biasa diatur, kamu juga anak buah juga harus ngatur. Iya. Terus mendapatkan kekecewaan. Sering sih ya. Sering. Kak, itu yang tas Karos kalau tahu. Aku hilang tas itu 12. pokoknya nggak barangnya tuh hampir lebih dari 12. Yang itu yang kita tahu ya. Itu tuh totalnya kan lebih dari setengah M. Nah, aku tahunya tuh dari Januari, Karos. Terus? Tapi saking banyaknya masalah dan hal-hal lain yang aku pentingin dan aku sudah melewati terlalu banyak gitu loh, Karos. Jadi kayak tas hilang, ya udah deh ya. Aku sampai tim aku kan nggak mau nyari. Ya udahlah, mungkin belum rezeki, nanti kalau rezeki pasti balik lagi kok dari Allah. Aku nggak cari, Kak. Sama sekali nggak aku cari. Tiba-tiba 8 bulan berikutnya ini, Kak. Barang aku tuh semenjak Januari sampai lalu hilang-hilang terus lagi. Jadi tiba-tiba ada sendal lagi nambah hilang 1, tas nambah hilang 1, hilang lagi dompet gitu. Tapi aku nggak cari sama sekali. Tiba-tiba karyawan aku yang ngambil ini, yang maling ini, mau resign katanya. Ngerti nggak? Aku aja nggak tahu dia mau resign. Dia login emailnya di komputer perusahaan. Jadi email dia masuk ke tim aku yang satunya. Notifikasi sepatu sudah terjual. Bayangin tuh kalau Allah mau bongkar sesuatu tuh guys yang di rumah. Maksud kejahatan itu aku pelajarin hidup aku itu sih, Karos. Yang namanya rezeki pasti bakal, kalau punya kita bakal balik ke kita. Nggak akan kemana, bahkan Allah bakal gantiin beribu-ribu kali lipat kalau kita ikhlas. Nah ini apa respon Habib pada saat itu ya? Setelah yang berikut ini, tetap di No Secret. No Secret.
Ternyata di balik sosok Tasya yang dikenal baik dan dermawan, ada aja ya orang yang pernah membuatnya kecewa. Jangan kemana-mana dulu ya pemirsa. Setelah ini, No Secret akan mengajak Tasya dan suami ngobrol lebih dekat, sekaligus mengulas kembali cerita masa lalu, termasuk awal mula keduanya bertemu hingga akhirnya bisa bersama seperti sekarang. Tetap di No Secret. Oke, sekarang saatnya kita mau tunjukin lagi foto-foto ya. Foto-foto masa lalu. Oke, ruang memori. Siapa tuh kurus banget? Ya ampun, ini kayak Raja dan Ratu Dubai gitu Iya, ya. ceritanya. Aku kan princess banget gitu loh. Ini Kak, viral ya, otaknya. katanya sampai pemberitaan di Arab Saudi, Dubai, apa segala macam. Iya. Dulu karena dia dikira prince. Beneran. Jadi orang Saudi itu ngira aku nikah sama kayak prince di Indonesia. Oh. Aku bilang, lu gak ada Google. Lu tau gak sih kita republik? Nggak ada tuh kerajaannya ya. Kerajaannya Arab. Dijajah dong. Tapi kalian kan saudaraan. Iya. Terus gimana sih dijodohin bener? Jadi aku tuh sama dia sepupu. Papahnya dia itu kakak tirinya mamaku. Jadi aku dari kecil tuh emang suka udah dibecandain sama almarhum mamahnya suami aku tuh udah dijodoh-jodohin, nanti nikahnya sama Syekh ya, sama Habib ya, nanti Habib sama Tasya gitu. Tapi abis itu kita udah, abis SMP ke atas udah gak pernah ketemu. Oke, terus? Udah, terus tiba-tiba pas aku udah selesai kuliah, aku tuh kan kuliah kedokteran. Gak mau praktek. Karena kayak, siapa gak mau kerja gitu, aku mau nikah gitu. Oke. Tiba-tiba datanglah dia nih pas baru selesai sekolah nih, abis dari sekolah di luar Dari negeri. Yaman? Dari Yaman, tapi dia sekolah IT-nya kan di Indonesia. Oh, oke. Jadi udah S1 IT dulu selesai, Baru ketemu kuliah. dia datang ke rumah. Dia dengan kayak, wah. Naik kuda? Enggak, tapi aku bayanginnya iya aja. Enggak, tapi bener-bener datang tuh kayak masih gitu kan Kinclong bercahaya gitu, oke. banget gitu kan. Terus wah Coba gitu, aku lihat six ya. pack pula. Terus? Iya. Jadi terus aku tuh dalam kondisi waktu itu kayak emang bener-bener berdoa banget karena setiap hari doanya bukan lulus kuliah. Ya Allah semoga abis wisuda aku nikah, ya Allah semoga abis wisuda aku nikah, gitu terus setiap malam. Jadi bener ya, begitu wisuda langsung ada yang... Langsung das. Ini wisuda apa tuh? Lulusnya hari apa? Datangnya hari apa? Pokoknya aku inget banget, aku tuh wisuda, anggap aku sudah Senin lah gitu. Aku lupa harinya lah. Pokoknya dia nggak nyampe seminggu tuh, Jumat pas Sabtu tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Aku tuh ulang tahun. Aku inget banget aku ulang tahun, ternyata dia datang. Oke, datang Ke doang. rumah. Terus? Nah ini jujur aja nih, jadi kondisinya di saat itu aku tuh udah mau ada beberapa orang yang ngelamar aku. Beberapa sok banget gue, sok aku loh. Tapi emang aku. Tapi dulu, beneran, jadi dulu tuh kan aku tuh sistemnya, kan orang Arab tuh pengen langsung lamaran gitu loh Kak. Taruh Jadi udah ya. lamaran, nah aku ngomong sama dia. Aku aja kayak nganggep kan sepupu waktu itu, jadi gak kepikiran. Dan dia tuh kayak bercahaya Islamik gitu. Aku kan dulu kayak, mana mungkin dia mau sama gue gitu juga kan Kak. Jadi kayak, Gayanya masih blondie gini ya. iya, jadi kayak aku cerita aja sama dia as a sepupu, as a cousin gitu kayak, aku nih mau lamaran gini-gini doain dong gitu. Terus siapa? Kata dia, siapa? Coba mana orangnya, di telepon nih. Aku sampai detik ini nggak tahu dia ngomong apa sama tuh cowok. Terus? Karena dia pakai bahasa Arab. Oh, terus? Pokoknya ternyata tuh orang kayak orang ketakutan tuh. Mundur dia. Nah aku emang tanpa dia begitu pun aku tuh tiba-tiba emang ya tapi kan dia belum melamar aku. Iya. Dia langsung ke mamah aku tuh, katanya aku mau ketemu mamah. Ini dalam kondisi dia nggak ngomong apa-apa sama aku Kak. Habib, kalau Habib sendiri gimana? Kan berjodohnya masih kecil tuh. Tiba-tiba datang nih, emang udah niat dari sebelumnya mau melamar atau baru kepikiran saat itu, Bib? Enggak, kalau aku itu sebetulnya mau sama dia itu, nah ini kalau aku cerita alasan kenapa aku mau sama dia bisa 10 episode nih. Kenapa? Saking terlalu banyak kelebihannya. Iya. Santai. Masya Allah. Kalau aku singkat ya, kalau aku singkat jadi dua, mungkin karena pandangan orang tua, pandangan umi aku dulu, sama pandangan pertama aku dulu. Pandangan pertama dulu. Jangan berkata. Pandangan pertama tuh waktu kapan? Waktu kecil atau waktu udah gedenya? Iya. Kecil, karena aku udah gede nggak pernah lihat dia. Waktu kecil, pandangan pertama waktu kecil aja udah yakin, udah srek. Iya, karena ibu aku yang bilang gitu. Jadi aku langsung mandang Percaya. Percaya. Oh gitu, jadi kayak menerima amanah nih kata Umi begini, langsung itu, begitu? Enggak, tapi di luar itu aku bilang dia punya kelebihan yang aku harus 10 episode, Kak. Bukan kelebihan berat badan loh. Oke. Kelebihan yang lain. Next, yang berikutnya, foto ini. Ini almarhum ya, ini pasti ya buat kalian berdua mengenang kepergian ini, walaupun kita pasti harus mengikhlaskan, tapi kan pasti sedih ya kehilangan. Berat juga buat kamu nih, Tasya terutama. banget, harus banget. Apalagi waktu terakhir itu aku tuh lagi bener-bener sedekat itu
Karena aku kan juga aku kan sebenarnya udah nggak punya ayah kan, karena kan ayah aku meninggal pas aku tuh masih kecil banget, umur 3 tahunan. Jadi memang aku nggak punya sosok ayah. Terus tambah aku punya kakak cowok, tapi kakak cowokku tuh di luar kota. Jadi memang nggak punya sosok laki-laki gitu loh, di rumah tuh nggak ada. Jadi pas begitu aku nikah sama dia, tambah kan sebenarnya abah itu kan om aku dari kecil juga aku memang deket gitu. Jadi setelah aku nikah, abah tuh bener-bener nge-treat aku, bener-bener anaknya udah anak. Bener-bener aku kayak dianggap anak, disayang, diperhatiin anytime gitu banget. Jadi aku tuh ngerasa kayak baru banget nih ngerasain bener-bener punya sosok abah gitu. Terus orangnya baik banget, Karos. Parah. Kamu jadi waktu kamu ngadepin masalah tuh yang 3 tahun itu? Parah itu mah parah. Aku kalau nggak ada abah nggak tahu. Apa? Aku bener-bener cuma cerita ke abah doang. Abah bilang nggak ada apa-apa, selamat. Aku langsung tenang. Nggak tahu kenapa, pokoknya abah yang ngomong aja. Makanya di saat itu waktu abah nggak ada tuh aku kayak bener-bener kayak hancur banget. Karena abisnya gue nanya ke siapa ya gitu-gitu kayak. Karena kayak tempat aku bener-bener kayak, bah ini aku dijahatin lagi nih gini. Ada abah aman. Abah selamat, akhirat selamat sama abah. Gitu-gitu abah doain. Jadi aku langsung kayak, oh ya gitu. Nah kemarin pas abah meninggal itu di bulan-bulan itu tuh aku juga emang lagi kayak ada masalah besar gitu juga kan. Jadi aku kayak aduh gimana nih, tapi ada dia sih. Oke, kita nanti akan ngobrol lagi. Ada banyak kue-kue di depan saya yang mau aku cobain. Setelah yang berikut ini tetap di No Secret. No Secret. No Secret. Kita kembali lagi. Tadi ada pembahasan yang masih menggantung ya. Soal ini beberapa kali masalahnya Tashy sama karyawan. Ya, kita ingat beberapa tahun lalu tuh yang pernah ada karyawan yang curhat kan katanya di Dubai nggak dikasih makan, nggak dikasih gaji, nggak dikasih bonus akhir tahun gitu. Astagfirullah. Itu gimana sih perkembangannya akhirnya? Jadi perkembangan kasusnya jadi awalnya itu Mau aku udah cerita apa kamu dulu? Nah, kayaknya Habib kalau aja aku deh. nanti masih langsung kayak Habib. Gimana Bib? Itu pada saat kejadian itu ya, kan itu fitnahnya kan luar biasa tuh, ya, orang pada ngebully gitu ya. Itu Habib gimana posisinya pada saat itu Bib? Ya, selain waktu itu mereka belum jadi karyawan, masih uji coba. Oh mereka tuh masih probation? Iya. Langsung dibawa ke Dubai? 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu saya umroh. Bukan ke Dubai doang. 2 minggu kerja dibawa umroh sama ke Dubai? Ya, tuh orang nggak ada satu di Ya. sini masih hidup. Jadi selain itu gitu. Jadi memang manusia ini kan, mereka yang dibawa berangkat sama kata sini, kamu kepengen umroh nggak? Kepengen jalan-jalan di Dubai nggak? Kepengen lihat hotel bintang 6 nggak? Oh kepengen, kita seneng. Lalu ketika mereka sampai di sana, entah karena apa, selain ada faktor X juga yang memang kita nggak mendahului proses hukum, mereka ada kecewa atau apa gitu. Yang udah intinya Karos orang nggak bersyukur. Intinya udah manusia nggak bersyukur, dicampur dengki terus dibayar, gimana dong? Ada yang bayar? Ada yang bayar? Kan nanti ini sekarang kan kasusnya masih jalan. Kondisinya dia tuh statusnya udah tersangka. Nanti kita akan update di itu ya, di scroll update kita ya. Lain dong. Mudah-mudahan ya aman, lancar semuanya, mendapatkan keadilan. Amin. Amin. Sekarang kita ke No Secret Tashy. Oke, ini harus jawab, nanti Habib yang akan mengkonfirmasi ya jawaban ini benar atau enggak. Kira-kira apa yang suka membuat Tashy merasa iri? Iri terhadap apa sih biasanya? Apa? Aku yang jawab. Iya. Aku yang jawab. Iri, tapi nanti dikira sok banget sih lah. Apa? Aku paling iri sama orang bisa sedekah yang bener-bener gila gitu. Yang kayak sampai bangun masjid. Terus kayak ngasih aku selalu kayak aduh gitu. Sangat orang bisa ngasih makan yang kayak ribuan orang, nah itu. Itu ya, oke. Apa itu setuju nggak, Bib? Kayak gitu ya memang ya. Apa yang barang paling mahal yang pernah kamu beli tapi kamu akhirnya nyesal kayak kenapa ya beli ini? Ada nggak? Adanya gini, kenapa ya beli satu? Gini, kenapa beli satu? Jadi kan setuju. Benar. kenapa ya beli satu? Jadi, oh iya. Gini, Kamu bisa jujur banget ya, Iya Beb. gini, kenapa ya beli satu? Jadi sekarang kalau dimaling kayak mana ada satu lagi. Cetas. 1, 2, 3. Oke, 3 hal yang menyenangkan dari punya saudara kembar. Pertama adalah waktu kecil sih. Sebenarnya kalau waktu gede udah nggak terlalu berasa ya. Kita udah masing-masing banget. Apalagi aku setelah menikah. Tapi waktu kecil itu bener-bener nggak pernah feel alone. Oh. Karena mama beberapa sama Tasya tuh sekamar. Oh, jadi selalu ada Literally teman. Sekamar sampai umur 16. Jadi kita sampai 16 tapi capek kadang juga kayak gitu kan di depan mulu karena aku princessy banget. Dia yang kayak
ih Pinky gitu. Oh. Jadi aku waktu kecil bahkan Kak, setiap 6 bulan tuh di chat kamarnya, bayangin mama secapek apa. Jadi 6 bulan jadwalnya aku itu akan pink dan ungu. Jadwalnya Tasya hijau, biru, entar diganti lagi chat terus 6 bulan sekali. Karena kita bener-bener kayak totally different person. Oke, tapi kalau kembar tuh kan kadang suka feeling tuh suka connect-connect gitu ya. Enggak lagi. Kamu Karena kita nggak usah connect, kita ketemu terus dulu juga gitu. kalau sekarang masih ada konekan gitu nggak? Enggak, tapi kadang apa yang biasanya yang terjadi ke dia, ke aku, kurang lebih ya suka kayak, lo gitu, gue juga lagi gitu. Pernah ngalamin hal yang sama Iya. kurang lebih. Oke. Habib terima kasih banyak, Tasya terima kasih banyak lo buat Sama-sama. waktunya. Sukses terus, semoga semakin banyak bisa terus berbagi, happy. Amin. Nah, sekarang Ya Rabbal saatnya aku mau makan. Kita ketemu lagi setiap hari di No Secret. No Secret.